Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore hari ini kita melanjutkan pembahasan dari hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-15. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dari seorang sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Dan siapa saja yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia juga memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka hadis ini juga termasuk salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita tentang akhlak atau adab. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya iman itu tidak hanya sekedar keyakinan, tapi iman juga tercermin dalam perkataan dan perbuatan. Sebab Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya, kata Nabi, yang pertama, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Ini kalimat yang pertama. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik dan atau diam. Yang menunjukkan bahwasanya iman itu tidak hanya di hati, diyakini, tapi juga ucapan. Apa yang diucapkan? Yaitu yang baik. Yang baik yaitu baik menurut syariat, baik menurut Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya perkataan atau diantara perkataan yang baik itu adalah seorang berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran. Ini diantara perkataan para ulama, berzikir, membaca Al-Quran, atau dia menyuruh orang kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ini perkataan yang baik. Maka selain itu, maka bisa jadi itu perkataan yang sia-sia atau justru mengandung dosa. Ini perkataan yang baik, kita berzikir sama Allah, berzikir dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah dan seterusnya, istighfar, atau membaca Al-Quran, atau kita mengajak orang kepada yang baik, atau mencegah orang dari
yang mungkar. Maka ini termasuk ya perkataan yang baik. Baik untuk yang berbicara, berzikir misalnya, atau membaca Al-Quran, baik untuk yang berbicara, atau baik untuk dirinya dan orang lain. Ketika dia mengajak orang kepada yang baik, mencegah orang dari yang mungkar, baik buat dirinya dan juga orang lain. Allah SWT mengatakan dalam surah An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kata Allah SWT, tidak ada kebaikan dari ucapan manusia kecuali orang-orang yang mengajak untuk bersedekah, atau mengajak orang untuk melakukan yang baik, atau mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Maka ini diantara perkataan yang baik. Selain itu, berarti masuk perkataan yang sia-sia, atau yang lebih berat adalah perkataan yang di dalamnya mengandung dosa, membicarakan aib orang, atau ghibah dan sebagainya, atau mengadu domba, namimah, atau perkataan yang sia-sia. Kata Nabi SAW, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi biha balan yazillu biha ilan nari sab'ina kharifan. Dalam riwayat lain disebutkan yazilla bihi finnar ma bainal masyriq wal maghrib. Kata Nabi, ada ya biasanya dia seorang itu berbicara dengan satu kalimat saja atau satu kata. Dia berbicara dengan satu kata yang menurut dia itu biasa saja, tidak dianggapnya. Ini perkataan biasa, satu kata. La yulqi biha balan, kata Nabi, tidak dianggapnya, enggak dia pikirkan. Tapi apa? Gara-gara satu kata itu justru dia dilemparkan ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat lain disebutkan dia dilemparkan ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Ini satu kalimat atau satu kata yang tentunya kita dalam hal ini ya mesti ya kita berpikir sebelum kita berbicara. Ini pembicaraan ini atau kata yang akan saya sampaikan ini baik atau buruk, bermanfaat atau tidak. Kalau tidak, ya sebaiknya kita, kata Nabi, auliyasmut, atau dia diam saja. Falyakul khairan auliyasmut. Atau dalam riwayat lain juga auliyaskut, sama artinya, yaitu diam. Kalau kita tidak memiliki hal yang untuk kita bicarakan yang berfaedah, yang baik, maka sebaiknya diam. Kenapa? Karena khawatir perkataan kita justru bisa menggelincirkan diri kita sendiri ke dalam neraka tanpa kita sadari. Oleh karena itu, sebagian para ulama terdahulu menyebutkan ya, sesuatu yang harus banyak ditahan yaitu lisan untuk berbicara. Karena biasanya lisan ini sering berbicara, maka perlu untuk direm, ditahan, kecuali yang baik-baik saja. Allah SWT mengatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat yang keluar dari mulut kita kecuali ada raqibun wa atid, ada malaikat yang mencatat satu lafaz yang kita ucapkan. Ada malaikat yang mencatat ini baik atau buruk. Maka ya hendaknya kita dalam berbicara atau ketika ingin berbicara hendaknya ya berpikir apakah ini baik atau tidak, atau ya kita sebaiknya diam saja atau kita berzikir, ya, baca Al-Quran dan sebagainya. Maka ini kata Nabi SAW, ini orang yang beriman. Jadi orang beriman itu berarti perkataannya yang baik-baik. Kalau dia tidak mengatakan yang baik, dia diam. Itu cerminan orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa seperti itu dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena dia dengan dia berkeyakinan bahwasanya dengan dia beriman kepada Allah, dia yakin bahwasanya Allah SWT mendengar, melihat apa yang dia ucapkan. Dan juga beriman kepada hari akhir karena
Dia yakin bahwasanya kalimat yang dia ucapkan nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka akan berbicara seenaknya. Karena tidak ada pertanggungjawaban menurut mereka di hari kiamat. Tapi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan berpikir Allah SWT dengar. Kemudian di akhirat nanti ada pertanggungjawaban. Saya mengucapkan apa ini? Perkataan ini baik atau buruk? Atau sia-sia atau malah di dalamnya ada dosa. Dan yang lebih sering kita adalah perkataan yang mungkin ya sia-sia, yang kadang kita tidak menganggapnya suatu perkataan yang berdosa, tapi justru itu kata Nabi SAW tadi, bisa jadi seorang menganggap perkataan itu biasa saja, tapi justru itu bisa jadi menyakiti orang dan sebagainya. Menurut dia biasa saja. Karena itu bisa membuat dia dilemparkan ke dalam neraka. Maka ini ya, seorang mukmin dia hendaknya ya berpikir ya sebelum berucap. Kalau tidak, diam. Maka ini hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya konsekuensi dari iman itu, iman kepada Allah dan hari akhir, konsekuensinya tercermin dalam perkataan. Perkataan yang baik. Maka orang beriman itu perkataannya baik. Kalau tidak, dia diam. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dalam riwayat lain, falyuhsin ila jarihi. Itu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dalam riwayat lain, falyuhsin ila jarihi, yaitu hendaknya dia berbuat baik kepada tetangga. Tetangga itu, siapa tetangga itu? Yaitu orang yang dekat rumahnya dengan kita. Disebutkan oleh para ulama terdahulu, batas tetangga itu adalah disebutkan ya, ini 40 rumah di depan kita, 40 di belakang, 40 kanan kiri, itu disebut tetangga. Maka seorang hendaknya berbuat baik. Tapi tentunya kita berbuat baik kepada yang paling dekat rumahnya dengan kita. Aisyah ketika ditanya oleh Nabi SAW, kepada siapa saya harus berbuat baik atau saya memilih dari tetangga ini? Kata Nabi, yang paling dekat pintunya dengan rumah Anda. Semakin dekat berarti semakin kita harus berbuat baik kepadanya. Maka memuliakan tetangga atau berbuat baik kepada tetangga adalah termasuk cerminan dari iman kepada Allah dan hari akhir. Maka orang beriman berarti dia berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW memberikan sebuah warning, peringatan. Nabi SAW mengatakan, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Yaitu Nabi mengulangnya 3 kali. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah, kata Nabi, tidak beriman. Siapa? Ketika ditanya oleh sahabat, siapa yang tidak beriman wahai Rasul? Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang dia tidak aman tetangganya dengan adanya dia. Kata Nabi, itu tidak beriman orang itu. Kalau kehadiran dia membuat tetangganya enggak nyaman, terusik, itu kata Nabi enggak beriman orang itu, enggak sempurna imannya. Maka menunjukkan bahwasanya seorang yang beriman itu adalah orang yang dia bisa berinteraksi baik dengan tetangganya. Kehadiran dia membuat orang nyaman, bukan sebaliknya, dia datang orang merasa tidak nyaman atau malah lari. Maka ini orang yang beriman, dia berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril itu berwasiat kepadaku setiap kali berjumpa dengan Nabi. Hampir saja, kata Nabi SAW, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Seolah-olah tetangga itu bisa mewarisi tetangganya. Seolah-olah. Saking seringnya Jibril memberikan wasiat, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Seolah-olah tetangga itu seperti saudara yang dia bisa mewarisi. Tentunya yang mewarisi harta seorang ketika dia meninggal siapa? Ahli waris, yaitu keluarganya. Tetangga itu hampir seperti itu kata Nabi. Menunjukkan bahwasanya hak tetangga itu sangat besar.
untuk kita perhatikan. Makanya disebutkan bahwasanya ada tetangga itu yang dia memiliki satu hak, kata Nabi. Ini dalam sebuah hadis yang sebagian ulama melemahkannya. Yaitu orang yang dia tetangga yang dia adalah non muslim. Dia punya satu hak, yaitu hak bertetangga. Ada tetangga yang memiliki dua hak, yaitu tetangga yang dia muslim. Muslim, dia punya dua hak, yaitu hak sebagai seorang muslim dan hak tetangga. Yang ketiga adalah tetangga yang dia miliki tiga hak. Siapa itu? Yaitu orang yang dia tetangga dan sekaligus saudara kita. Dia punya tiga hak. Yang pertama, dia sebagai seorang tetangga, muslim, dan kemudian keluarga. Itu hendaknya dia menyambung silaturahim. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, itu falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung silaturahim dengan saudaranya, keluarganya. Maka ini yang kedua, ya. Bagaimana seorang menghormati tetangga. Ini sangat penting, ya. Yang mungkin di zaman kita sekarang kadang sudah mulai luntur, ya. Berbuat baik kepada tetangga. Bahkan pernah Nabi SAW memberikan wasiat itu kepada ibu-ibu yang memasak. Kata Nabi, siapa yang dia masak maka hendaknya dia lebihkan untuk dia bagi tetangganya. Dan termasuk hal yang tidak baik adalah seorang kalau dia masak misalnya, itu sampai ke tetangga cuman baunya doang. Makanan yang dia masak tidak sampai ke tetangga itu. Itu enggak bagus. Apalagi yang lebih parah adalah kalau seandainya dia itu suruh anaknya makan kemudian sampai keluar anak tetangganya enggak dikasih, anaknya melihat. Itu menyakiti tetangga namanya. Kalau kita enggak bisa berbagi gimana? Ya sudah, kita bawa makanan itu ngumpet, ya. Sembunyi-sembunyi. Jangan ditenteng depan orang, diliatin. Nah, gitu. Orang enggak dikasih. Itu enggak boleh, itu menyakiti. Atau tadi dia ngumpetin tapi anaknya disuruh makan keluar, anak yang lain didiamin aja. Itu termasuk menyakiti tetangga. Walaupun kelihatannya itu sepele, kelihatannya sedikit, kelihatan sepele, tapi itu menyakiti. Itu termasuk hak tetangga yang harus diperhatikan. Bagaimana tetangga itu adalah orang yang harus kita berbuat baik kepadanya. Nabi mengatakan di sini, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik sama tetangga. Mesti kita berbagi. Ya, kalau kita tidak mampu berbagi, ya gimana berbagi? Misalnya beli jeruk cuman sekilo, anak 5. Ya sudah, bawanya jangan ditenteng, jangan sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan begitu. Suruh anak duduk di rumah, jangan makan di keluar. Itu namanya adab, ya, adab yang kadang itu tidak diperhatikan. Karena dianggap itu suatu hal yang biasa. Maka ya sebagai seorang muslim kita menghormati tetangga, orang yang ada di samping kanan kiri kita, depan belakang kita. Dan tentunya jika sesuatu terjadi misalnya kemalangan, kematian, musibah, siapa yang pertama kali mengetahui? Tetangga. Mungkin kalau kita punya saudara jauh dia, yang pertama kali membantu itu adalah tetangga. Oleh karena itu mesti kita berbuat baik ya kepada tetangga itu. Dan ini adalah ajaran Islam, ya, bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga dengan segala macam bentuk ya kebaikan. Ya, tidak menyakitinya dengan berbagai hal. Menyakitinya dengan tadi cuman ngirim bau makanan misalnya, itu nyakitin. Atau suara yang bising misalnya. Ada orang yang dia melakukan pesta atau apa, tapi suaranya kenceng sampai tengah malam masih. Ini kan menyakiti namanya. Anda silakan berbahagia dan sebagainya, tapi orang di sebelah menyebelah harus ditenggang. Harus ada, kata orang kita dulu, tepo selero namanya. Harus dilihat orang tetangga kita mau tidur misalnya, mungkin ada anaknya sakit dan sebagainya, kita sendiri menurut enak kita nyetel musik misalnya keras-keras dan sebagainya. Orang di sebelah mau tidur misalnya, mungkin baru pulang kerja capek dan sebagainya, atau ada yang sakit misalnya. Nah itu enggak diperhatikan. Ini termasuk menyakiti. Nah ini tidak boleh. Sebagai seorang beriman, makanya tadi Nabi mengatakan tidak beriman, kata Nabi, orang yang dia
kehadiran dia membuat tetangganya nggak senang, nggak nyaman kalau dia itu ada di rumah. Orang nggak nyaman, berisik macam-macam. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu ya kita untuk memahami hal ini. Bagaimana seorang muslim dia berbuat baik kepada tetangganya, memuliakan tetangganya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu. Maka ini adalah salah satu adab dalam Islam. Ketika kita misalnya kedatangan tamu, maka kita muliakan semampu kita tentunya, sesuai dengan kemampuan. Dan kalau kita lihat para nabi ataupun kalau disebutkan dalam Al-Quran ya, misalnya surah Az-Zariyat, Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim pernah didatangi oleh tamunya, yang tamunya itu tak lain adalah malaikat yang Nabi Ibrahim nggak tahu sebelumnya. Apa? Langsung disembelihkan itu anak sapi untuk menghormati tamunya. Tentunya sesuai dengan kemampuan, menghormati tamu. Apalagi misalnya tamu itu adalah keluarga kita sendiri, mesti berbuat baik lebih ya. Maka menghormati tamu, memuliakan tamu itu adalah adab Islam. Termasuk juga ini adab yang turun-temurun orang-orang Arab terdahulu itu sudah ada ya, sebelum Nabi SAW diutus. Itu orang-orang Arab jahiliyah itu terkenal dengan orang yang mereka dermawan dan suka menghormati tamu. Kalau ada tamu dihormati, dimuliakan. Spesial disembelihkan apa yang ada. Ini menunjukkan bahwasanya ya ini sifat yang baik yang ada di zaman dahulu itu. Kemudian dalam Islam tetap itu diteruskan. Karena ini suatu hal yang baik ya, memuliakan tamu. Kita kedatangan tamu, maka kita muliakan ya tamu itu. Ini termasuk akhlak dalam Islam ya, bagaimana seorang memuliakan tamunya. Tentunya memuliakan itu sesuai dengan kemampuan kita juga. Tidak boleh juga berlebihan. Ya, kalau apa yang ada waktu itu di rumah atau apa yang ada bersama kita berikan, tidak apa-apa. Tapi kalau kita misalnya sampai ngutang pula, enggak, ya, itu namanya berlebihan. Makanya dikatakan orang yang dermawan itu adalah orang yang dia Allah yabkhal bil mawjud wala yatakallaf wala tatakallaf bil ma'dum. Artinya dia tidak bakhil terhadap apa yang ada atau yang dia punya pada waktu itu, dikeluarkan semua. Ini tamu mau datang ya, keluarkan apa yang ada, yang baik, yang bagus dikeluarkan. Itu orang dermawan. Allah yabkhal bil mawjud, maksudnya tidak bakhil dia apa yang ada. Wala yatakallaf bil ma'dum, maksudnya tapi dia juga enggak memberatkan diri dengan suatu hal yang tidak ada. Artinya jangan sampai pula berhutang misalnya, kan enggak ya. Maka ini ya, memuliakan tamu ini termasuk ya adab ya, yang mesti juga kita lestarikan ya. Dan ini walaupun itu kadang berkaitan dengan adat kebiasaan, tapi juga ini tentunya juga termasuk adab dalam Islam. Ada sebagian daerah, sebagian itu ya sangat memuliakan tamu. Ada sebagian yang biasa saja. Ada sebagian daerah itu yang mereka memang subhanallah, kalau kita bertamu ke rumahnya itu tamu itu nggak boleh ngapa-ngapain, itu suruh duduk aja, semua dihidangkan apa semua. Ada sebagian yang enggak ya, tamunya yang suruh tolong geser ini, angkat ini, itu ada juga itu. Nah ini ya macam-macam ya, ini ada. Tapi tentunya secara umum kita memuliakan tamu itu adalah adat yang baik dan juga adab ya, yaitu akhlak yang baik yang diajarkan oleh Islam. Dan bahkan Nabi mengatakan di sini, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya, memuliakan tamu.
Apalagi kalau misalnya ada tamu kita yang dari jauh, yang dia menempuh perjalanan yang jauh dan sebagainya. Maka ya sebagai seorang muslim, seorang mukmin, dia memuliakan tamu, karena ini termasuk apa? Adab dalam Islam, akhlak sebagai seorang muslim, yang tentunya berpahala. Orang yang kita sebagai tuan rumah menjamu tamu itu berpahala. Kita memberi orang makan, minum, itu pahalanya besar. Maka hendaknya dalam hal ini kalau kita kedatangan tamu, maka berarti ada kewajiban kita. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ini hukumnya apa? Wajib. Karena ini perintah dari Nabi, yaitu muliakan tamu. Wajib hukumnya, ya, kita memuliakan, menghormati yang datang. Bapak dan Ibu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita lihat adalah erat kaitannya dengan adab, adab sebagai seorang muslim. Tapi adab ini dikaitkan oleh Rasulullah SAW dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya tadi mengatakan yang baik atau diam. Kemudian siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya atau berbuat baik kepada tetangga. Kemudian siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Maka ini hadis yang mungkin kita sudah sering mendengar hadis ini, tapi untuk hanya mengingatkan tentunya, mengingatkan kita bersama tentang adab ini yang mesti selalu kita tingkatkan, ya, atau kita perbaharui, ya, bagaimana kita bisa beradab, ya, kepada sesama makhluk, ya, sesama muslim terutama. Mungkin cukup, ya, pembahasan kita pada sore hari ini dari pembahasan hadis yang ke-15. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita persilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.